semester 2. Kali ini kita harus belajar lebih semangat. Siap? Nah, anak-anakku, di tema 6 kali ini kita akan belajar tentang cita-citaku. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Are you ready? Yuk kita masuk ke tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Muatan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi apa di kemudian hari? Dan apakah kamu juga pernah membayangkan bagaimana pekerjaan dan kegiatan dari pekerjaan yang kamu cita-citakan tersebut? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Gambar 1. Lihat gambar tersebut. Coba tebak, aku adalah seorang guru pintar. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah, ada yang tahu? Ya, mendidik dan mengajar murid-murid agar menjadi pintar. Hebat. Gambar kedua. Aku adalah seorang, siapa yang tahu? Arsitek. Pintar. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang dan menggambar rumah yang akan dibangun. Ada yang bercita-cita menjadi arsitek? Gambar ketiga. Nah, kalau ini kalian pasti tahu persis. Aku seorang dokter hewan. Pintar. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati dan merawat hewan yang sakit. Gambar keempat. Coba lihat, aku seorang siapa? Pelukis. Hebat. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah, ada yang tahu? Ya, membuat karya seni lukis yang indah. Gambar kelima. Coba lihat, aku seorang pilot. Pintar. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah tentunya mengendarai pesawat terbang dan mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Bagaimana denganmu? Kamu tentunya memiliki harapan dan impian tentang pekerjaanmu kelak.
Nah, anak-anakku, itulah yang disebut cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Ceritakan cita-citamu tersebut kepada orang tuamu ya. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Berikut ini tulisan tentang guru yang didapatkan Udin dari sebuah majalah. Judulnya adalah Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks yang berjudul Cita-citaku tadi merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh bait, baris, dan rima, serta memiliki makna. Mari kita cari tahu ciri-ciri puisi. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, kita menemukannya. Lihat, baris pertama, anganku melayang ke masa depan. Baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Baris ketiga, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Baris keempat, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, itulah yang disebut baris dalam puisi. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, kita menemukannya. Bait pertama, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Bait kedua, aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, itulah tadi yang disebut bait dalam puisi.
Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, kita menemukannya. Pada baris pertama, anganku melayang ke masa depan. Bunyi vokal terakhirnya adalah huruf A. Baris kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Bunyi vokal huruf terakhirnya adalah U. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Bunyi vokal huruf terakhirnya adalah A. Yang terakhir, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Bunyi vokal huruf terakhirnya adalah U. Nah, itulah yang disebut dengan rima dalam puisi. Susunlah baris-baris puisi berikut ini menjadi bait puisi. Tulislah pada buku tulismu ya. Ku ingin membalas jasamu. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajakku untuk maju. Guru selalu membimbingku. Mari kita simak percakapan Lani dan Udin berikut ini. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi? Udin, menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Lani, betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin, benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Udin, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani, Udin, jangan bercanda ah. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Udin, baiklah Lani. Anak-anakku, apakah kalian juga memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Nah, lantas bagaimana cara kamu merawat hewan peliharaanmu itu? Amatilah hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar hewan peliharaan berikut ini. Di situ ada kucing, kelinci, dan ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan berbeda-beda. Ada jenis hewan
yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan hidupnya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Contohnya pada hewan katak dan kecoa. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu dan katak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya kecoa dan belalang. Nah, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Contohnya pada ayam. Amatilah gambar hewan peliharaan berikut. Ada hewan apa saja? Ya, pintar, kucing dan ayam. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar tersebut menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Jangan lupa diberi nomor ya. Kesimpulan pembelajaran 1. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh baris, bait, dan rima serta memiliki makna. Kumpulan beberapa kata dalam satu baris kalimat disebut baris puisi. Kumpulan beberapa baris disebut bait puisi. Bunyi vokal terakhir pada setiap baris disebut rima. Kesimpulan pembelajaran 1. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hewan mengalami siklus hidup atau pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis, ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Anak-anakku, mulai sekarang kalian harus mencoba merenungkan apa yang akan menjadi cita-citamu kelak. Bu Guru sarankan, cita-citamu itu harus bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana agar cita-citamu itu tercapai? Tentunya kalian harus rajin berlatih, giat belajar, dan semangat serta selalu berdoa memohon kepada Tuhan agar cita-citamu kelak dikabulkan. Amin. Anak-anakku, sebelum pelajaran ini berakhir, Bu Guru tugaskan kalian untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian, tentunya dengan dibimbing orang tua, agar kalian tahu siklus hidup hewan tersebut. Selamat belajar, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona pengayaan. Edukasi kelas belajar. Banyak tahu, banyak ilmu. Edukasi pekerjaan cita-citaku. Perawat, nurse, membantu dokter,
untuk merawat orang sakit di rumah sakit. Guru, teacher, mengajar murid-murid di sekolah. Polisi, police, menjaga keamanan kota dan menangkap penjahat. Pilot, pilot, menerbangkan pesawat. Sopir, driver, mengemudikan mobil. Dokter, doctor, mengobati orang sakit. Tentara, soldier, menjaga keamanan negara. Koki, chef, memasak makanan. Petani, farmer, menanam padi di sawah. Masinis, train driver, mengemudikan kereta api. Nelayan, fisherman, menangkap ikan di laut. Penyanyi, singer, menghibur orang dengan menyanyi. Nahkoda, ship captain, mengemudikan kapal. Pramugari, flight attendant, melayani kebutuhan para penumpang pesawat. Satpam, security guard, menjaga keamanan kampung. Pemadam kebakaran, firefighter, memadamkan api kebakaran. Penjahit, tailor, menjahit baju. Tukang kayu, carpenter, membuat perabot dari kayu. Pelukis, painter, melukis pemandangan. Atlet, athlete, menjuarai lomba-lomba olahraga. Hakim, judge, membebaskan atau memenjarakan orang. Penari, dancer, menghibur orang dengan menari. Edukasi metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil, beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak, agar seandainya ada yang tidak bertahan, masih ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat.
Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan. Karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak ia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan bertumbuh. Kulit mereka tidak meregang atau tumbuh. Jadi, kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali selama ia tumbuh. Nah, fase pengelupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Karena semakin besar ulat bertumbuh, maka semakin sempit pula kulitnya. Tahap ketiga, kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat sedang berubah dengan cepat di dalam. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan, atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindunginya dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 tahun untuk beberapa spesies kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah ulat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena semua bagian barunya ini harus muat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak pandai terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, ia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan nektar, namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali. Ketika seekor kupu-kupu dewasa minum nektar, mereka menggunakan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan gizi dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar di mana ada banyak predator. Akan tetapi, ada beberapa spesies yang hibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena jangka waktu hidup kupu-kupu sangat sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan sangatlah penting. Ketika sudah menemukan pasangan, ia akan bertelur dan siklus hidupnya akan berulang lagi dari awal. Mulai dari telur, menjadi seekor ulat, berbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Edukasi metamorfosis kecoa. Kecoa termasuk salah satu hewan yang melalui proses metamorfosis. Lebih spesifiknya lagi, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Contoh hewan lain yang melalui metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Berikut ini penjelasan fase metamorfosis kecoa. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur.
Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Biasanya, induk betina kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau daerah manapun yang jarang dilewati orang. Induk kecoa akan membawa kantung telur di ujung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air liur kecoa betina. Lingkungan di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan. Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 32 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain karena adanya cairan lengket pada permukaannya. Warnanya hitam atau coklat dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut OTK. Cangkang ini sangat keras agar dapat melindungi telur dari benturan luar. Pada setiap OTK, terdapat sekitar 15 embrio. Telur kecoa akan menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Kedua, tahap nimfa. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian keluar. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran kutu beras. Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berubah warna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 60 hari dengan 4 hingga 7 kali instar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Ketiga, tahap imago atau kecoa dewasa. Pada periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago atau juga kecoa dewasa memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia mampu melakukan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Nah, itulah proses metamorfosis kecoa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya.